Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di perkuliahan praktikum bahasa Arab pertemuan ke-13 ya. Ini pertemuan kita akan maraton ya. 12, 13, 14 sampai 15 ya. Yang mohon Anda untuk bisa bersabar ya menerima materi-materi kita hari ini. Seperti biasa, di pertemuan ke-13 ini sama dengan pertemuan ke-12 tadi ya. Jadi Anda harus like, subscribe, and comment ya di kolom komentar nanti. Itu adalah tanda kehadiran Anda. Sekali lagi ya, like, subscribe, and comment itu adalah tanda kehadiran Anda. Nanti akan dihitung ya kehadiran Anda tergantung komen Anda. Kita langsung saja ya ke materi ke-13 ini. Kita akan belajar tentang Zazmul Fi'lil Mudhari. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas tentang fi'il mudhari yang tadi berharkat dhammah, kemudian sekarang ini harkat akhir daripada fi'il mudhari ini berubah menjadi sukun atau jazm ya. Contoh seperti kita bisa lihat ya. Ini seperti ini. Gitu. Contoh yansuru gitu ya. Asalnya ya yansuru. Yansuru ya, itu kan asal fi'il mudhari ini harokat akhirnya doma ya. Tapi nah kalau sudah dijazmkan nanti akan jadi yang sur. Nah ini ya, yansuru asalnya ini doma akhirnya, kemudian nanti sama seperti dalam nasbul fi'il mudhari ada adatun nawasib. Nah, nanti dari yansuru jadi yansur. Nah, ini enggak serta merta ya jadi yansur ini, tapi nanti ada harful jawajim. Nah, kalau yang menjabarkan itu namanya harfun nawasib, kalau yang menjajemkan ya itu ada namanya harful jawazim ya. Oke, itu. Kita lanjut ya. Oke. Sebelumnya kita akan sama-sama juga, nah ini ayat yang akan kita hafal ya nanti untuk materi UAS kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279 ya. Mari kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan dengan artian meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya. Kita penggalan ayat dari surat Al-Baqarah 200 ayat 209 ya, ayat beserta artinya. Kita belajar qaidahnya ya. Yuzzamul fi'lul mudhari idza sabaqahu harfun zazimun. Nah, jadi fi'il mudhari yang seperti tadi saya baca ya, asalnya yansuru itu bisa jadi jazim gitu ya, bisa jadi jazm, bisa jadi sukun, jadi yansur kalau ada huruf-huruf yang mendahulunya yang disebut dengan huruf harful jawazim. Ya, apa saja? Lam, walan, nahiyah, wa in. Ya. Lam artinya tidak gitu ya. Kalau la nahiyah itu jangan, mencegah. Kalau wa in itu artinya jikalau gitu ya. Jadi ini syarat nanti ya. Contoh, lam yahfad Muhammadun darsahu. Nah ini kan. Ini mana fi'il mudhari'nya? Yahfad. Kenapa jadi jazm, jadi sukun? Karena didahului dengan lam. Yang mana lam ini adalah sebagian daripada harful jawazim. Nah ini ya. Ini asalnya yahfadu ya. Ada apa? Ada domahnya ini. Karena ini didahului gitu ya oleh lam. Nah ini lam, maka akhir barisnya yahfadu jadi jazm, jadi yahfad. Nah, lam yahfad Muhammadun darsahu. Muhammad tidak hafal apanya pelajarannya gitu ya. Nah itu artinya ya. Nah jadi ini asalnya doma karena ada huruf lam yang merupakan harful jawazim, harfun jazim gitu ya. Nah, maka ini disukunkan. Kemudian yang kedua, la tuksir minadh dhahik. Jangan banyak tertawa. Ya. Ini artinya jangan ya. La di sini, la nahiyah itu artinya jangan. Ya. Jangan banyak tertawa. La tuksir minadh dhahik. Karena fi'il mudhari ini didahului oleh harfun jazim yaitu la, maka nah ini fi'il mudhari barisnya jadi sukun. Asalnya tuksiru. Jadi la tuksir. Paham ya? Nah, contoh ini in tajlis fi majrul hawa tamran. Ini untuk syarat ya. Kalau artinya kalau kamu duduk di tempat mengalirnya udara, tempat aliran angin, maka kamu akan sakit. Jadi ya, usahakan kalau anginnya sedang tidak bersahabat, jangan duduk di tempat berhembusnya angin, gitu ya, tempat jalannya angin. Gitu. Kalau kamu duduk di tempat mengalirnya air, maka kamu jadi sakit. Ya. Nanti dibahas juga lah ya. Kalau lam dan la itu hanya mensukunkan, menjajemkan fi'il mudhari satu saja. Tapi kalau in, nah, itu bisa menjajemkan dua fi'il mudhari. Nah ini in tajlis, kemudian tamron. Nah biasanya ada syarat dan jawab syarat gitu ya. Nah in tajlis kalau kamu duduk, maka kamu sakit. Nah itu ya.
Itu kalau menggunakan in ya. Oke, ini ya. Jadi menurut kaidah ini fi'il mudhari kalau didahului oleh harfun jazim yaitu lam, lanahiyah dan in, maka barisnya akan disukunkan, dijazmkan ya. Oke. Lanjut ya. Oke, selanjutnya lam ya. Lam ini lam, walanahiyah dan la untuk tadi mencegah itu tazimani akan menjajemkan la dan lam ini kepada fiil mudhari yang satu. Jadi hanya satu fiil mudhari yang akan sukun kalau huruf jazmnya itu adalah la dan lam. Jadi hanya menjazmkan, mensukunkan satu fiil mudhari saja. Nah, kalau ya wal harful awal ini lam itu yanfi husulal fi'li fil madi gitu ya. Kalau misalkan harful lam ini menghapus apa adanya pekerjaan di zaman lampau gitu ya. Nah, jadi seperti tadi ya, kita kembali. Nah, lam yahfad Muhammadun darsahu. Jadi dia itu si Muhammad itu karena dulunya gitu ya tidak menghafal gitu ya. Maka dia tidak hafal gitu ya. Jadi itu karena pekerjaan yang telah berlalunya dia tidak menghafal, maka jadi dia tidak hafal gitu ya. Kalau yang kedua, nah ini mencegah dari membuat sesuatu apa ini perkara gitu ya. Mencegah terjadinya suatu perbuatan. Kalau lanahi mencegah kan, kalau lam itu pekerjaan yang sudah lampau tidak gitu ya. Kalau lanahiyah itu adalah pekerjaan yang sekarang gitu ya. Nah, contoh ini ya. Kita bisa lihat. Go mati sama walam tumtir gitu ya. Nah, sudah sudah mendung langit itu tapi tidak hujan. Nah, ya, seperti itu contohnya. Kita lanjut ya. Nah, nah kalau huruf jazm in, tadi kan kita sudah membahas lam dan la nahiyah. Kalau harfu jazmnya in, itu biasanya bisa mensukunkan, menjazmkan dua fiil. Nah, jadi kalau misalkan ini itu tadi ada syarat dan jawab syarat gitu ya. Jadi yang pertama itu syaratnya, yang kedua adalah jawab syaratnya. Nah, ini intajlis, kalau kamu duduk di tempat mengalirnya udara, maka kamu akan sakit. Tamron intajlis fi majrul hawa tamron gitu ya. Nah, ini kalau in itu bisa menjajemkan dua fiil gitu ya. Ini yang pertama ini adalah syaratnya. Nah, ini yang kedua adalah jawab syaratnya. Kalau kamu duduk di tempat mengalirnya air, maka kamu akan sakit. Ya, kalau kamu belajar, maka kamu akan sukses. In tata'allam jayidan tafuz, gitu ya. Tanjah, misalkan gitu ya. Seperti itu contohnya yang lain ya. Oke, saya kira cukup ya, paham ya ini tentang lam, la dan in gitu. Ya. Nah, kesimpulan dari ayat yang tadi kita baca ya. Ayat yang tadi kita baca ini merupakan penegasan ya.
setelah kita banyak membahas tentang ayat-ayat tentang riba, ayat ini sebagai penegasan dari Allah. Dan ini nadanya itu ancaman yang sangat keras. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang masih mempraktekkan perilaku atau tindakan riba. Gitu ya. Maka mereka itu sama saja dengan memerangi agama Allah. Gitu ya. Orang yang terus mempraktekkan kegiatan riba itu sama juga gitu ya memerangi Allah. Nah, untuk kalau kita diberi kekuatan ya untuk bisa terhindar dari hal ini. Oke, barangkali ini eh, materi kita di pertemuan ke-13. Oke, tinggal 2 materi lagi ya, 14 dan 15. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita lanjut di materi yang ke-14 ya. Seperti biasa, Anda harus like, subscribe, and comment ya. Kemudian setelah itu nanti Anda kerjakan tugasnya, di-upload untuk menjadi tambahan nilai bagi Anda. Oke. Tinggal 2 materi lagi ya, nanti akan saya share kemudian. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.